Iya, kita memang masih merasakan dampak kenaikan suku bunga di bulan lalu, itu yang berimbas kepada ya beberapa saham-saham yang terkait suku bunga otomatis mengalami pelemahan, seperti keuangan maupun dari multi finance, properti dan juga dari sisi uh, penjualan kendaraan bermotor seperti industri Astra. Tetapi di hari ini sendiri itu investor uh, mengantisipasi adanya kenaikan inflasi yang ternyata memang cukup tinggi ya. Menurut saya sih di atas ekspektasi sebetulnya mencapai 6%, sehingga meskipun dari sisi saham-saham komoditas itu tetap bisa menjaga agar bursa tidak jatuh di bawah 7.000, tetapi sektor-sektor keuangan mengalami koreksi di hari ini. Saya rasa cukup positif bahwa bursa bisa ditutup di atas 7.000, artinya supportnya cukup kuat. Baik Pak Wawan, kalau misalkan kita melihat perdagangan hari ini begitu ya, sebenarnya apa sih sentimen yang menghambat laju gerak IHSG pada hari ini? Apakah memang dari domestik kita adanya laporan dari BPS atau memang masih dari bayang-bayang The Fed? Yang utama memang masih peningkatan suku bunga, karena The Fed sendiri masih ada rencana untuk kembali menaikkan lagi. Ini tentu saja akan diantisipasi oleh para investor dengan kekhawatiran bahwa BI akan kembali menaikkan BI 7 repo rate. Meskipun saya tidak melihat itu dilakukan di tahun ini, mungkin dilakukan di awal tahun depan. Lalu kedua, itu dari sisi inflasi tadi, otomatis inflasi yang tinggi itu sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat, sehingga dikhawatirkan nanti pendapatan atau penjualan para emiten akan mengalami penurunan di Q4 tahun ini. Lalu ketiga itu dari sisi nilai kurs ya, kita terus melemah, menembus 15.000, sudah 15.300. Ini akan berimbas sekali kepada emiten-emiten yang bahan bakunya impor, seperti dari farmasi maupun dari sisi consumer good. Tetapi kondisi yang sama juga menguntungkan untuk para emiten yang melakukan ekspor seperti batu bara. Ini makanya di hari ini sektor batu bara menguat cukup signifikan. Oke, kita ke kurs lagi ya Pak Wawan. Tadi Anda sempat mention bahwa mungkin cukup berat untuk yang punya exposure atau bahan baku dari luar begitu ya atau importir, sementara kalau eksportir untuk menguntungkan. Seberapa berat ini juga untuk nanti kontributnya kepada kinerja para emiten secara keseluruhan? Karena kan kuartal keempat atau tahun ini tinggal 3 bulan gitu ya, apalagi untuk emiten-emiten dengan exposure dolar yang tinggi, apalagi dalam hutang dolar ini akan sangat berat mungkin ya untuk eh, mengejar target kinerja di tahun 2022. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ada tiga hal ya. Nomor satu adalah dari sisi pendapatan emiten sendiri atau penjualan. Sebetulnya di Q2 sangat baik. Di Q3 pun saya rasa laporan keuangan yang akan keluar pada akhir Oktober nanti itu masih menunjukkan tanda-tanda growth atau pertumbuhan. Memang peningkatan kurs ini akan terasa itu kepada emiten yang mempunyai utang dalam bentuk dolar. Mereka kemungkinan besar akan mengalami rugi kurs di akhir tahun nanti. Lalu kedua, itu dari sisi emiten-emiten yang memang operasionalnya itu menggunakan impor tadi. Ini pilihannya ada dua bagi mereka tentu saja. Satu adalah uh, melakukan kenaikan atas harga harga penjualannya, imbasnya tentu saja bisa mengalami penurunan penjualan. Atau kalau tetap tidak melakukan kenaikan harga, ya secara otomatis marginnya akan turun ya. Ini akan Mhm. dilema yang dimiliki oleh para emiten. Ketiga, sebetulnya kondisi kenaikan dolar ini tidak Mhm. hanya terjadi di Indonesia, karena dolar indeks juga memang naik terus sampai di atas 110. Jadi kondisi yang sama menurut saya ya akan terus terjadi ya sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi menurut saya sepanjang pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga, ya harapannya konsumer di Indonesia bisa menyerap kenaikan harga ini. Mhm. Baik Pak Wawan, kalau misalnya tadi Anda bilang gitu ya peluang tertekannya rupiah masih terjadi hingga akhir tahun. Ini resiko rupiah menembus 15 ribuan apakah akan terjadi dalam waktu dekat Pak Wawan? Kalau menurut Anda seperti apa nih? Untuk penguatan dolar yang memang kita ekspektasikan dengan kondisi yang ada sekarang itu bisa ke 15.500-an, tetapi saya rasa ya pemerintah mungkin akan melakukan intervensi karena secara cadangan devisa kita sebetulnya masih cukup besar dan juga neraca perdagangan kita masih surplus oleh perdagangan pada sisi komoditas. Mhm. Selain itu sebetulnya masih ada FDI, foreign direct investment, masuk ke Indonesia, terutama pada bidang komoditas, tambang, dan juga teknologi. Jadi harapannya dua hal ini dapat menjaga agar pelemahan
rupiah tidak terlalu dalam. Jadi kita masih bisa berharap untuk sampai dengan akhir tahun nanti ya rupiah bisa bertahan di 15.100 atau 15.200. Masih Baik. cukup kuat ya, maksudnya Mhm. Iya, 15.500 maksudnya tadi ya. 15.500 Safir tadi ya, ya, heeh. apakah akan menembus ke sana? Tapi kalau dilihat dari sentimen tekanan yang terjadi di rupiah, dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ini, Anda lihat ini akan panjangkah atau akan temporary? Karena kalau Iya. kita lihat kan masih akan kalau based on the Fed yang hawkish berarti masih akan panjang sampai tahun depan begitu ya. Berarti masih akan harus diambil banyak kebijakan monetary policy mungkin di dalam negeri. Anda melihatnya seperti apa Pak Wawan? Secara umum akan panjang karena meskipun di Amerika sendiri inflasinya tinggi ya, lebih tinggi dari Indonesia bahkan, tetapi secara suku bunga ini lebih global. Jadi ketika The Fed naik, otomatis suku bunga lain juga ikutan naik dan ini yang pengaruh kepada USD cenderung untuk menguat. Tapi Indonesia sendiri cukup unik karena meskipun kita secara inflasi tinggi, tetapi sebetulnya penjualan komoditas energi kita itu juga besar dan itu mendatangkan uh, dalam bentuk devisa ya, dalam bentuk mata uang asing juga. Ini yang diharapkan bisa digunakan oleh BI kalau memang untuk melakukan operasi pasar, itu diharapkan ya rupiah tidak menembus 15.500 tadi.